semuanya, baik lagi di GEP Media Channel bersama kakak Kak Sandra. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal prediksi, soal literasi, bahasa Inggris. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita cek videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Ada soal the paragraph following the passage most likely discusses ya. Nah, di sini itu ada kata following passage most likely discusses. Oke, berarti pertanyaannya itu bertanya tentang bagaimana apa saja yang biasanya dibahas di teks ini. Teks ini membahas tentang earthquake. Apa itu earthquake? Earthquake itu merupakan gempa bumi ya, teman-teman. Oke, soal menanyakan topik yang kemungkinan besar dibahas pada paragraf selanjutnya atau dalam teks tersebut ya. Dalam sebuah wacana, topik sebuah paragraf lanjutan harus padu ya teman-teman dengan topik pada paragraf sebelumnya. Oke, untuk menguji kepaduan ini kita sebagai pembaca dapat melihat pada bagian penutup paragraf ya. Penutup paragraf biasanya ada di akhir kalimat yang mana itu menunjukkan kepaduan dua paragraf tersebut akan terlihat pada bagian-bagian tersebut. Nah, yang ini ya teman-teman di sini. Oke, bagian penutup paragraf terakhir di teks bacaan adalah kalimat over the centuries they have been responsible for millions of deaths and an incalculable amount of damage to property. Jadi kalimat penutup ini berbicara mengenai akibat gempa, yaitu hilangnya nyawa manusia dan kerusakan-kerusakan pada properti. Dari 5 pilihan topik yang tersedia, topik yang paling padu dengan kalimat ini adalah yang mana ini? Yang B ya teman-teman. Nah, yang ini. Jadi jawabannya adalah examples of the substantial damage that caused by the earthquake ya, the earthquake. Oke, jadi paragraf dengan topik tersebut akan menjadi paragraf yang padu dengan paragraf terakhir dalam teks bacaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada teks tentang felin silamedial conjunctivitis is an infection caused by a bacterial organism atau biasanya disebut juga Chlamydophila felis ya. Jadi penyakit ini yang dialami oleh kucing biasanya ada pada mata atau biasanya ada di atas respiratory tract atau nose or throat ya. Nah, di sini ada pertanyaan, what does the text mainly deal with ya. Oke, teman-teman. Di sini bertanya apa topik utama pada teks yang sedang kita bahas ini. Oke, jadi biasanya soal menanyakan gagasan utama teks. Gagasan utama teks dapat disimpulkan dari gagasan utama setiap paragrafnya ya. Paragraf pertama menjelaskan definisi dari felin silamedial conjunctivitis serta cara penyakit tersebut menyerang kucing ya teman-teman. Paragraf kedua dan ketiga menjelaskan tanda-tanda klinis kucing yang terkena penyakit tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa gagasan utama teks yang tepat adalah gambaran umum ya, gambaran umum mengenai felin chlamydial conjunctivitis. Jadi jawaban yang betul adalah yang B ya teman-teman. An overview of felin chlamydial conjunctivitis. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal tentang TikTok. TikTok adalah merupakan aplikasi yang sedang ramai pada saat ini ya teman-teman. Sebelum kita ke pembahasan atau ke teksnya, kita lihat dulu soalnya. Ada the writer of the passage intends to ya. Oke, jadi soalnya itu adalah menanyakan tujuan penulis dalam menulis teks tersebut. Tujuan seorang penulis biasanya tercermin dari topik dan kesimpulan yang terdapat di dalam tulisannya ya teman-teman. Oleh sebab itu kita sebagai pembaca perlu memahami dua hal tersebut terlebih dahulu supaya dapat menentukan tujuan penulis. Oke, dalam paragraf pertama
teks bacaan, penulis memperkenalkan sistem rekomendasi aplikasi TikTok dan menyebutkan bahwa sistem tersebut masih memiliki kekurangan ya. Oke, yang di paragraf kedua, penulis menyebutkan kekurangan yang pertama yaitu membatasi pengalaman pengguna. Kemudian di paragraf ketiga, penulis membahas kekurangan lainnya yaitu ketidakmunculan video-video tersebut yang mengandung konten yang melanggar kebijakan TikTok. Oke, jadi tujuan dari yang saya sebutkan tadi, demikian pilihan jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman, yang ini, yang inform about the downsides of TikTok recommendation ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, ada tentang the loneliness and social isolation in older adults are serious public health ya. Nah di sini sebelum kita membahas soalnya, kita akan melihat soal terlebih dahulu. The writer's intentions ya. Intentions in writing the passage is to bla bla bla. Oke. Pertanyaannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi soal menanyakan tujuan penulis menulis teks tersebut. Oke, paragraf pertama ya di sini menyampaikan tentang bahwa kesepian dan isolasi sosial adalah pada lansia resiko kesehatan masyarakat yang serius mempengaruhi sejumlah besar orang di Amerika Serikat. Paragraf kedua menyampaikan hasil penelitian tentang dampak kesepian dan isolasi sosial. Oke, secara umum teksnya membahas dampak buruk ya teman-teman dari rasa kesepian dan isolasi sosial bagi mereka yang berusia tua. Dengan demikian, tujuan teks tersebut adalah menyebarluaskan informasi tentang dampak rasa kesepian dan isolasi sosial pada lansia, sehingga pilihan yang betul kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada A ya. A itu disseminates the information about the impacts loneliness and social isolation in the elderly ya. Jadi A merupakan jawaban yang paling tepat. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman, di sini kakak sudah memberikan satu soal untuk teman-teman untuk kemudian diisi, dan jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Kalian pantengin terus GEP Media Channel untuk prediksi-prediksi soal selanjutnya. See you.